sini saya akan menjelaskan apa itu teori Out of Africa. Teori Out of Africa mengatakan bahwa para manusia modern awal berangkat dari Afrika untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik dan salah satunya di Indonesia. Teori Out of Africa juga dikenal sebagai replacement model, menyatakan bahwa Homo sapiens modern pertama kali berevolusi di Afrika sekitar 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Kemudian manusia modern ini berimigrasi keluar dari Afrika sekitar 60.000 hingga 70.000 tahun yang lalu, menggantikan populasi manusia purba seperti Neanderthal di Eropa dan Denisopian di Asia dengan sedikit atau tanpa kawin silang. 2. Latar belakang. Teori ini muncul berdasarkan berbagai temuan arkeologis, genetika, dan fosil. Bukti fosil. Fosil manusia modern tertua ditemukan di Afrika seperti di Homo kibis, Ethiopia yang berusia 195.000 tahun. Fosil ini mendukung klaim bahwa Afrika adalah tempat lahir Homo sapiens. Terdapat bukti genetika yang mendukung teori Out of Africa, yaitu studi DNA mitokondria atau mtDNA, yang menunjukkan bahwa setiap manusia modern memiliki nenek moyang yang berasal dari populasi Afrika sekitar 150.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Hal ini disebut sebagai mitochondrial Eve. Adapun bukti lainnya adalah bukti alat batu. Teknologi alat batu pertama kali ditemukan di Afrika sebelum muncul di tempat lainnya. Hal ini menandakan bahwa perkembangan manusia modern pertama kali terjadi di Afrika. Model migrasi out of Africa. Proses migrasi manusia modern dari Afrika dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah fase awal, kisaran waktu 300.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Homo sapiens pertama kali muncul di Afrika Timur dan hidup dalam kelompok kecil yang tersebar. Selama periode ini, mereka tetap berada di Afrika, membentuk populasi yang genetis beragam. Yang kedua adalah migrasi awal sekitar 200.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Bukti fosil di Israel seperti Kafzeh dan Skull menunjukkan bahwa manusia modern mungkin telah bermigrasi ke Timur Tengah lebih awal, tetapi migrasi ini tidak berlanjut ke wilayah lain. Dan yang ketiga adalah migrasi utama, sekitar 70.000 sampai 60.000 tahun yang lalu. Manusia modern mulai bermigrasi secara besar-besaran keluar dari Afrika melalui rute pesisir, melalui Laut Merah ke Semenanjung Arab, dan menyebar ke Asia, Eropa, Australia, dan akhirnya Amerika. Faktor pendorong migrasi ini termasuk perubahan iklim, sumber daya terbatas, dan perkembangan teknologi atau alat-alat. Lalu ada bukti pendukung teori Out of Africa. Bukti utama yang mendukung teori ini meliputi adanya bukti genetika yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah DNA mitokondria atau mtDNA. Studi mtDNA menunjukkan bahwa garis keturunan manusia modern tertua berasal dari populasi Afrika. Mitochondrial Eve, nenek moyang mtDNA terakhir hidup di Afrika sekitar 150.000 sampai 200.000 tahun lalu. Yang kedua adalah DNA Y kromosom. Analisis pada DNA Y kromosom yang hanya diwariskan dari ayah ke anak laki-laki juga menunjukkan asal-usul manusia di Afrika. Y kromosom Adam dihidup sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika. Yang ketiga, keragaman genetika.
Keragaman genetika manusia tertinggi ditemukan di Afrika, konsisten dengan teori bahwa populasi Afrika adalah populasi tertua dan sumber genetika untuk populasi di luar Afrika. Yang kedua adalah adanya bukti fosil. Fosil tertua di Afrika, Homo sapiens tertua ditemukan di situs Omo Kibis, Ethiopia berusia sekitar 195.000 tahun. Fosil Jebel Irhoud di Maroko berusia sekitar 300.000 tahun, menunjukkan adanya individu dengan fitur manusia modern. Yang kedua adalah situs di luar Afrika. Fosil Homo sapiens di Kafzeh dan Skul, Israel 90.000 sampai 120.000 tahun, menunjukkan migrasi awal ke Timur Tengah, meskipun populasi ini tampaknya punah. Yang ketiga adalah bukti arkeologis, teknologi alat batu canggih atau seperti Middle Stone Age tools pertama kali muncul di Afrika sebelum menyebar ke wilayah lain. Yang kedua, seni dan simbolis awal. Bukti perilaku modern seperti seni gua dan perhiasan pertama kali ditemukan di Afrika. Situs Bloemfontein Cave, Afrika Selatan berusia 70.000 tahun. Yang keempat, adanya bukti geografis dan lingkungan. Yang pertama adalah perubahan iklim. Fluktuasi iklim selama periode Pleistocene menyebabkan perubahan ekologi yang mendorong migrasi manusia. Rute migrasi melalui Afrika Timur dan keluar melalui Selat Bab el-Mandeb ke Semenanjung Arab. Theory of Africa adalah hasil pengembangan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti genetika, arkeologi, dan paleontropologi. Berikut adalah beberapa tokoh utama yang berkontribusi dalam merumuskan dan mendukung teori ini. 1. Chris Singer. Perannya adalah salah satu pendukung utama dari teori out of Africa. 2. Rebecca L. Kahn, Mark Stoneking, dan Alan C. Wilson. Perannya adalah tim yang memimpin penelitian genetika mitokondria yang mendukung teori out of Africa. 3. Milford H. Wolpoff. Perannya adalah mendukung teori alternatif multiregional, namun kontribusinya membantu mengklarifikasi antara debat dua teori. 4. Svante Pääbo. Perannya adalah pionir dalam bidang genetika kuno. 5. Richard Leakey. Peran paleontropolog terkenal dari keluarga Leakey yang banyak bekerja di Afrika Timur. 6. Sarah Tiskov. Perannya adalah ahli genetika populasi yang meneliti keragaman genetika manusia di Afrika. 7. Ian Tattersall. Perannya adalah paleontropologi yang meneliti evolusi manusia modern. Terakhir, kelebihan dan kekurangan teori out of Africa. Kelebihannya adanya bukti migrasi dari Afrika ke Asia dan Australia seperti fosil laki-laki di Danau Mungo. Yang kedua, manusia purba Afrika memiliki kemampuan bertahan hidup yang baik karena bisa menggunakan sumber daya alam dengan optimal dan hidup nomaden. Yang ketiga, terdapat bukti total replacement atau pergantian total oleh manusia modern dari Afrika di Nusantara. Yang keempat, terdapat persamaan mencolok antara benua seperti antara garis timur Amerika Serikat dengan garis pantai barat Eropa. Selanjutnya ada kekurangan teori out of Africa. Yang pertama, sulit untuk memperbanyak bukti karena penelitian terbatas. Yang kedua, teori ini berasumsi bahwa pergantian populasi terjadi secara mutasi, padahal mutasi bukanlah peristiwa yang konstan. Yang ketiga, waktu terjadinya peristiwa genetik seperti periode migrasi hominid keluar dari Afrika. Sangat tidak pasti manusia purba yang ditemukan di Indonesia, utama di Pulau Jawa, tidak mempunyai DNA yang cocok dengan manusia purba yang berasal dari Afrika.